James Webb Space Telescope atau biasa disingkat JWST adalah teleskop luar angkasa paling besar dan paling canggih yang pernah dibuat manusia. Teleskop ini seperti mata super yang dikirim keluar angkasa untuk melihat alam semesta dengan sangat detail. Teleskop James Webb diluncurkan pada 25 Desember 2021 menggunakan roket Ariane 5 dari Guyana, Prancis. Setelah sampai di luar angkasa, teleskop ini mulai menjalankan tugasnya untuk mengamati alam semesta menggunakan cahaya inframerah, yaitu jenis cahaya yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Dengan kemampuan luar biasa ini, teleskop James Webb mampu mengintip masa lalu alam semesta, melihat bagaimana bintang dan galaksi pertama terbentuk setelah dentuman besar atau Big Bang terjadi. Ia juga mempelajari planet-planet di luar tata surya kita untuk mencari tahu apakah ada tempat lain yang mungkin bisa mendukung adanya kehidupan. Foto-foto yang dikirim oleh James Webb Space Telescope benar-benar telah memukau dunia. Foto-foto ini adalah gambar alam semesta yang paling tajam dan paling jauh jangkauannya yang pernah diperoleh umat manusia. Banyak orang, termasuk para ilmuwan dan rohaniawan, melihat gambar-gambar ini sebagai bukti betapa luar biasanya ciptaan Tuhan. Bahkan seorang astronom dari Vatikan pernah mengatakan bahwa melalui gambar-gambar ini, kita bisa melihat keindahan dan kebesaran ciptaannya. Tapi menariknya, bukan cuma rasa kagum yang muncul. Data dari James Webb Space Telescope juga mulai memunculkan pertanyaan-pertanyaan besar. Semakin jauh teleskop ini mengintip ke dalam ruang dan waktu, semakin banyak hal yang tidak sepenuhnya cocok dengan pemahaman lama kita, terutama tentang bagaimana alam semesta bermula dan berkembang. Dengan kata lain, data dari teleskop James Webb ini bukan hanya memperlihatkan keindahan kosmos, tapi juga menantang cara lama kita memahami asal-usul alam semesta. Dan dari sinilah diskusi ilmiah dan filosofis baru mulai bermunculan. Teleskop James Webb bekerja hampir sama seperti teleskop lainnya, di mana tugas utamanya adalah menangkap cahaya dan memfokuskannya agar kita dapat melihat lebih jauh. Namun, ada banyak perbedaan. Seperti teleskop ini mampu melihat bagian spektrum elektromagnetik yang berbeda dari mata kita. Kita melihat cahaya tampak, tetapi teleskop James Webb melihat inframerah, seperti kamera keamanan penglihatan malam. Karena teleskop ini sangat begitu besar, ia bisa menangkap cahaya jauh lebih banyak. Artinya, teleskop James Webb bisa melihat benda-benda yang sangat jauh, sangat kecil, dan sangat dingin, bahkan yang terbentuk sejak awal alam semesta. Selain itu, James Webb Teleskop ditempatkan jauh di luar angkasa, bukan di bumi. Hal ini penting karena atmosfer bumi sering menghalangi atau mengganggu cahaya dari luar angkasa. Dengan berada di luar atmosfer, teleskop ini bisa melihat alam semesta jauh lebih jelas dan tajam. Pernah nggak sih kepikiran, sejauh apa sebenarnya teleskop James Webb bisa melihat? Jawabannya, jauh banget, sampai ke masa lalu alam semesta. Gini deh bayanginnya, semakin jauh suatu benda di luar angkasa, makin cepat juga benda itu menjauh dari kita. Karena adanya gerak ini, cahaya yang dipancarkannya jadi ketarik, warnanya bergeser dari biru ke merah. Nah, ini yang disebut pergeseran merah atau redshift. Kalau bendanya makin jauh lagi, warnanya bukan cuma merah, tapi sudah masuk ke inframerah yang nggak bisa dilihat oleh mata manusia. Disinilah kehebatan James Webb muncul. Teleskop James Webb itu ibarat punya mata super yang bisa melihat cahaya inframerah. Jadi, meskipun cahaya dari galaksi kuno itu sudah berubah dan melemah karena perjalanan miliaran tahun, teleskop ini masih bisa menangkapnya. Dan yang paling kerennya lagi, karena cahaya butuh waktu buat sampai ke kita, melihat jauh artinya melihat ke masa lalu.
Jadi, saat teleskop James Webb mengamati galaksi yang sangat jauh, sebenarnya dia sedang ngintip alam semesta saat masih bayi, sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Mungkin kita di sini juga akan bertanya-tanya, sebenarnya teleskop James Webb itu sekarang tinggal di mana sih? Nah, teleskop ini tuh tidak tinggal di sekitar bumi kayak satelit biasa, tapi di tempat yang namanya titik Lagrange L2. Bayangin aja, L2 itu kayak spot parkir spesial di luar angkasa. Letaknya sekitar 1,5 juta kilometer dari bumi, jauh banget, bahkan lebih jauh dari bulan. Tapi justru itu keuntungannya. Kenapa? Karena di sana, panas dari matahari dan bumi nggak ganggu kerja teleskop. Jadi, James Webb bisa dingin, tenang, dan fokus ngeliatin alam semesta tanpa silau atau gangguan panas. Yang lebih keren lagi, titik L2 ini kayak tempat yang nyaman secara gravitasi. Artinya, James Webb nggak perlu banyak bahan bakar buat tetap berada di sana. Ibaratnya kayak berdiri di tempat yang anginnya pas, nggak perlu capek melawan dorongan kemana-mana. Dan meskipun jauh, James Webb tetap ikut muter bareng bumi mengelilingi matahari. Jadi kita masih bisa terus kirim perintah dan nerima foto-foto keren dari sana. Waktu konferensi pers, NASA nunjukin 5 foto luar biasa dari James Webb. Salah satu yang paling bikin takjub itu foto Nebula Carina. Nebula Carina ini jaraknya sekitar 7.500 tahun cahaya dari bumi. Bayangin, cahaya dari sana butuh ribuan tahun buat sampai ke mata kita. Tempat ini bukan sembarang awan kosmik. Ini adalah rumah sakit bersalin buat bintang-bintang baru. Di foto itu, kelihatan gumpalan gas dan debu raksasa, kayak awan kosmik raksasa yang lagi sibuk masak bintang baru. Ilmuwan NASA Amber Strong bilang kalau di sana kita bisa lihat tebing-tebing kosmik, lautan debu, dan cahaya dari bintang-bintang yang baru lahir. Ada bintang kecil yang masih bayi, ada juga yang udah mulai nyala terang, sambil meniupkan angin dan radiasi yang bikin bentuk awan di sekitarnya jadi dramatis banget. Bahkan di balik semua itu, masih ada galaksi-galaksi jauh yang ngumpet di latar belakang. Foto keren lainnya dari James Webb adalah 8 Burst Nebula. Ini tuh gambaran saat sebuah bintang sedang sekarat. Jaraknya sekitar 2.500 tahun cahaya dari bumi. Bentuknya unik banget, kayak amuba raksasa di luar angkasa, berupa bola gas besar yang mengelilingi satu bintang terang di tengah. Bintang itu sebenarnya lagi di fase akhir hidupnya, kayak lampu yang mau padam tapi justru nyalanya makin terang sebelum mati. Kalau di Nebula Carina kita lihat bintang-bintang baru lahir, nah di sini kita justru ngelihat bintang yang lagi mengucapkan selamat tinggal. Jadi benar-benar kayak lihat siklus hidup bintang dari lahir sampai mati. Terus ada satu lagi yang gak kalah mind-blowing, Stephan's Quintet. Ini adalah 5 galaksi raksasa yang tertangkap dalam satu foto. Jaraknya sekitar 300 juta tahun cahaya dari kita. Bayangin, 5 galaksi segede itu lagi nari bareng di luar angkasa. 4 diantaranya saling berinteraksi, saling tarik-menarik gravitasi, dan di tengah kekacauan itu ada lubang hitam supermasif yang lagi makan materi di sekitarnya. Energi yang dilepas? Gila, setara puluhan miliar kali cahaya matahari. Kata ilmuwan ESA Giovanna Giardino, kita memang gak bisa lihat lubang hitamnya langsung, tapi kita bisa melihat efeknya. Gas yang berputar, tertarik dan bercahaya terang sebelum akhirnya ditelan. Sekarang bayangin ya, cuma 1150 tahun cahaya dari bumi, ada sebuah planet gas raksasa bernama WASP-96b. Ukurannya hampir segede Jupiter, tapi masanya cuma sekitar setengahnya. Jadi bisa dibilang dia itu gede tapi ringan. Yang bikin ilmuwan heboh, di atmosfer planet ini ditemukan uap air. Dan air itu penting banget, karena di mana ada air, di situ ada kemungkinan munculnya kehidupan. Setidaknya seperti yang kita kenal di bumi.
Sejauh ini, manusia sudah menemukan sekitar 5.000 planet di luar tata surya, dan jumlah itu terus bertambah. Nah, James Webb hadir buat ngintip lebih dekat. Planet mana yang cuma bola gas biasa, dan mana yang mungkin punya kondisi yang cocok buat kehidupan. Foto-foto baru dari James Webb juga nunjukin betapa gilanya alam semesta ini. Ada materi yang lahir, ada yang hancur, ada ledakan, tarikan, dan tabrakan kosmik yang super dahsyat. Dari kekacauan itu, justru lahir bintang, planet, bahkan kemungkinan kehidupan. Nah, dari semua penemuan keren itu, ada satu lagi yang bikin para ilmuwan melongo. Struktur raksasa yang dijuluki The Giant Arc. Bayangin gini, struktur ini tuh panjangnya setara 20 kali diameter bulan purnama di langit. Gede banget. Padahal letaknya 9 miliar tahun cahaya dari bumi. Dan bukan cuma itu, panjang aslinya diperkirakan sampai 3,3 miliar tahun cahaya. Gila kan? Bahkan cahaya aja butuh miliaran tahun cuma buat nyeberangin benda sebesar itu. Kalau dipikir-pikir, struktur sebesar ini kayak tembok kosmik raksasa yang mustahil terbentuk dengan cepat. Soalnya, untuk materi bisa berkumpul sebesar itu, butuh waktu yang super lama. Bahkan lebih lama dari yang selama ini diperkirakan oleh teori yang ada. Disinilah mulai muncul kebingungan kosmik. Selama ini, teori Big Bang menjelaskan bahwa alam semesta berkembang perlahan dari kondisi awal yang panas dan padat. Tapi temuan kayak The Giant Arc bikin para ilmuwan mikir ulang. Soalnya, kalau galaksi-galaksi sebesar itu sudah ada sejak sangat awal, berarti ada sesuatu yang belum sepenuhnya kita pahami. Sebagian ilmuwan mencoba menyesuaikan teorinya. Misalnya dengan bilang, "Oh, mungkin galaksi dulu terbentuk jauh lebih cepat dari yang kita kira." Tapi ini juga menimbulkan pertanyaan baru. Kenapa bisa secepat itu? Intinya, alam semesta kelihatannya nggak selalu tumbuh pelan-pelan dan rapi. Kadang dia seperti meledak, berubah drastis, dan menciptakan struktur raksasa dalam waktu singkat. Dan penemuan-penemuan baru dari James Webb ini pelan-pelan mulai nunjukin satu hal penting. Alam semesta mungkin jauh lebih liar, lebih cepat, dan lebih misterius dari yang selama ini kita bayangkan. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semua. Next, mau bahas apa? Komen di bawah ya.